Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Septina Alrianingrum, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Sholihah dengan NIM digit terakhir 044, kelas 2022B, jurusan Pendidikan Sejarah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar proses Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin di wilayah Banten. Nah, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan tema Sultan Hasanuddin Banten. Langsung saja kita mulai. Siapakah Sultan Hasanuddin itu? Jika dilihat dari silsilah keluarganya, Sultan Hasanuddin atau yang memiliki nama panjang Maulana Hasanuddin ini ialah putra kedua dari Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati dengan istrinya yang bernama Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten. Ia merupakan putri seorang bupati Banten yaitu Prabu Surosowan. Dari hasil pernikahan Syarif Hidayatullah dengan Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten, lahirlah seorang anak pertama yang bernama Ratu Winahon, dan di tahun berikutnya Maulana Hasanuddin pun dilahirkan. Nah, setelah Maulana Hasanuddin ini tumbuh besar, maka Syarif Hidayatullah berangkat ke Cirebon untuk menjalankan tugasnya sebagai tumenggung di sana. Kemudian, tugas penyebaran Islam di Banten pun diserahkan kepada anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin. Dalam upaya penyebaran Islam ini, Maulana Hasanuddin melakukan perjalanan dari daerah ke daerah seperti Karan, bahkan Pulau Panaitan di ujung kulon. Terbelakang. Pada saat itu, terdapat dua kekuatan besar di Pulau Jawa, yakni Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono dan Kerajaan Sunda Pajajaran yang bercorak Hindu. Pada mulanya, Banten merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran atau yang dikenal dengan Sunda Kelapa, bercorak Hindu, dan termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Pada tahun 1522 Masehi, Kerajaan Pajajaran melakukan hubungan perdagangan dengan Portugis di Malaka dalam rangka membendung perluasan kekuasaan dari Demak. Yang pada akhirnya Portugis dan Sunda Kelapa menyepakati sebuah perjanjian di mana setiap tahunnya Kerajaan Sunda Kelapa harus membayar sebanyak 1000 lada. Akan tetapi, Sultan Trenggono, penguasa Demak ini, bercita-cita ingin meluaskan pengaruh Islam ke seluruh Pulau Jawa. Dan ketika Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, terjadi penaklukan di beberapa kawasan pelabuhan yang kemudian dijadikan sebagai pangkalan militer dan kawasan perdagangan. Tujuan dari pengalihfungsian ini sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 silam. Namun, perjanjian antara Pajajaran dengan Portugis pada tahun 1522 Masehi tidak dapat membantu pertahanan Pajajaran di Banten karena bantuan dari Portugis yang tak kunjung datang, sehingga Banten dapat dikuasai oleh pasukan gabungan Demak dan Cirebon serta bantuan dari pasukan pribumi yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1522 Masehi. Setelah sukses menaklukkan Banten, Syarif Hidayatullah diperintahkan oleh Sultan Trenggono mengatur wilayah tersebut. Wilayah Cirebon yang sebelumnya dipimpin oleh Syarif Hidayatullah diserahkan kepada salah seorang putranya yang bernama Pangeran Pasarèyan. Sayangnya, Pangeran Pasarèyan ini wafat mendahului ayahnya, sehingga Syarif Hidayatullah
harus kembali ke Cirebon untuk menggantikan putranya yang telah wafat. Dan kemudian pada tahun 1552 Masehi, wilayah Banten diserahkan kepada putra lainnya, yaitu Maulana Hasanuddin. Perkembangan Banten sebagai sebuah kerajaan terjadi karena pengaruh Demak terhadap Banten mulai pudar akibat sepeninggal dari Sultan Trenggono. Sehingga Banten membangun peradabannya melalui syiar agama Islam, politik, dan perdagangan di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Muhammad Hasanuddin ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari Banten karena beliau adalah seorang sultan yang pertama kali menjadi penguasa sekaligus sebagai pendiri kerajaan Islam di Banten. Beliau mendapatkan gelar Pangeran Sabagingging atau Seda Gingking yang artinya pemuda yang gagah, berani, serta pandai dalam ilmu agama Islam. Gelar tersebut diberikan oleh kakeknya, yakni Prabu Surasowan yang kala itu menjadi pejabat bupati di Banten. Sultan Hasanuddin berdakwah dari satu daerah ke daerah lain yang merupakan tempat-tempat keramat, di mana para ajar bersemayam, mulai dari Gunung Pulosari, Gunung Karang, Gunung Asauban, sampai ke Pulau Panaitan yang berada di ujung kulon. Usaha-usaha yang dilakukan Maulana Hasanuddin ini bertujuan untuk melukiskan penguasaan rohani atas wilayah politik Banten Girang. Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama di Kesultanan Banten memimpin Banten setelah ia berhasil mengalahkan Prabu Pucuk Umun di Banten Girang dengan cara adu ayam jago atau juga yang disebut dengan adu kesaktian. Kebijakan pertama dalam pemerintahannya adalah memindahkan pusat kerajaan dari Banten Girang sekitar 3 km dari kota Serang ke dekat pelabuhan Banten. Pemindahan pusat pemerintahan Banten dari pedalaman ke pesisir ini merupakan petunjuk dari Sunan Gunung Jati kepada Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati menentukan posisi dalam atau istana, benteng, pasar, dan alun-alun yang harus dibangun. Tempat ini kemudian diberi nama Surosowan dan menjadi ibu kota kerajaan Islam Banten setelah penaklukan Banten Girang oleh orang-orang Islam. Sultan Hasanuddin memerintah di wilayah Kesultanan Banten kurang lebih selama 18 tahun, yakni antara tahun 1552 Masehi hingga tahun 1570 Masehi. Ia berjasa besar dalam meletakkan dasar-dasar Islam pada Nusantara. Selain mendirikan masjid dan pondok pesantren, ia juga mengirimkan ulama ke berbagai daerah di bawah kekuasaannya untuk menyebarkan agama Islam bagi pembangunan spiritual dan menggali ilmu. Banten menjadi besar saat di bawah kepemimpinannya. Islamisasi dianggap terbukti dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam dan perluasan wilayah Islam di Banten yang meliputi daerah Serang, Pandeglang, Lebak, serta Tangerang. Dalam upaya membentuk Banten, Maulana Hasanuddin juga fokus mengembangkan sektor perdagangan. Komoditi sentral dalam perdagangan internasional ini adalah lada. Keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari pedalaman ke pesisir merupakan langkah yang strategis. Karena pada saat itu, Teluk Banten merupakan kawasan yang cukup ramai didatangi para pedagang dari berbagai wilayah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan perpindahan ibu kota ini, Kesultanan Banten menjadi daerah terbuka untuk tujuan perdagangan.
Kesultanan Banten pun lebih dinamis karena menjadi daerah tujuan pedagang dari berbagai belahan dunia. Lewat daerah pesisir, awalnya Islam di Kesultanan Banten berkembang dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran Islam ke wilayah pedalaman. Maka tidak heran jika faktor penyebab perpindahan ibu kota Kesultanan Banten selain karena faktor ekonomis dan magis dilakukan untuk memudahkan proses penyebaran agama Islam ke daerah-daerah pedalaman. Terlebih, kerajaan-kerajaan Islam banyak yang berkembang di wilayah sepanjang pesisir pantai utara Jawa, seperti Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Jepara, dan juga Surabaya. Sultan Hasanuddin memerintah Kesultanan Banten hingga wafatnya pada tahun 1570 Masehi, yang kala itu ia berusia 91 tahun. Setelah mangkat, ia diberi gelar Marhum Sabakingkin dan jasadnya dimakamkan di dekat Masjid Agung Banten. Kemudian, tahta kerajaan digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf dari hasil pernikahannya dengan Ratu Ayu Kirana. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan seputar proses Islamisasi yang dilakukan Sultan Hasanuddin di wilayah Banten. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.